wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 anggota. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan membuka sebuah pantun. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman demi memiliki teman dan koneksi. Mari kita berkenalan. Halo, nama saya Nandia Soputri Simbolon. Nama saya Desnita Yulianti. Nama saya Saskia Syafira. Nama saya Aulian Sari. Nah, kami sedang berada di SMA 96 Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini kami sedang menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah evolusi yang berjudul Mengkaji Teori Evolusi Berdasarkan Fakta Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Masyudi Alamsyah. Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Ya. Saya di sini pengen wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Sebelumnya Ibu guru apa? Saya mengajar sejarah. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, apa sih yang Ibu ketahui tentang teori evolusi ini? Teori evolusinya Darwin. Teori evolusinya aja secara umum. Oh, teori evolusi. Kalau menurut saya teori evolusi sepengetahuan saya itu tentang ini ya, asal usul makhluk hidup itu, bahwa makhluk hidup itu asalnya bukan sendiri-sendiri, tapi berdasarkan nenek moyang yang sama. Kalau itu sih yang saya tahu. Oke, kalau tadi udah dijelasin secara umum, terus apa sih yang Ibu ketahui lagi nih tentang teori evolusi menurut para ahli, terutama pada Lamarck, Darwin, sama seleksi alam? Kalau teori evolusi menurut Darwin kayaknya yang lebih familiar ya. Iya, betul. Kalau menurut Darwin, manusia itu nenek moyangnya, manusia itu sama kera satu nenek moyang. Iya. Bukan manusia dari kera juga, tapi menurut Darwin manusia sama kera itu satu nenek moyang. Kalau menurut Lamarck, bahwa makhluk hidup itu berevolusi sesuai dengan lingkungannya ya. Iya. Terus yang seleksi alam? Kalau yang seleksi alam nih yang saya bukannya seleksi alam itu Lamarck ya? Masih masuk sih. Masih. Iya, salah satunya yang Lamarck kalau nggak salah seleksi alam. Oh, Darwin juga seleksi alam juga. Kalau yang seleksi alam malah saya lupa. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari teori evolusi, ada nggak sih keuntungan yang kita pelajari? Keuntungan kita mempelajari teori evolusi menurut Ibu? Manfaatnya ya? Iya. Kayaknya kalau belajar evolusi, kalau dari pelajaran sejarah sendiri, yang manusia sama kera itu satu nenek moyang kan mengundang kontroversi ya, karena secara anatomi tubuhnya beda, kemudian yang lain-lainnya juga beda, DNA-nya dan lain-lain. Jadi kalau untuk manfaat mungkin itu bisa ditemukan selain yang teori itu. Mungkin bisa menemukan ini ya, perubahan-perubahan hewannya. Saya nggak tahu bahasa biologinya ya, apakah kelas-kelas hewan itu punya kesamaan gitu atau yang lainnya gitu. Pasti ada manfaatnya, terutama membahas tentang asal usul hewan itu, apakah kelasnya atau apanya. Oke. Sejarah juga belajar manusia purba ya Bu ya? Iya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manusia purba kalau dari sejarahnya gitu? Kalau dari sejarahnya ya, manusia purba itu pastinya manusia yang kita menyebutnya manusia pada zaman praaksara, sebelum manusia itu mengenal tulisan, mengenal sejarah, menuliskan sejarahnya dalam bentuk tertulis. Nah, manusia purba sendiri itu, kalau dalam sejarah itu proses perkembangan pengetahuannya manusia, perkembangan kehidupannya manusia dari mereka belum bisa masih berkelompok gitu kehidupannya, sampai dia bisa teknologinya juga tadinya dia masih pakai batu, kemudian dia terus berevolusi
beradaptasi, berkembang pengetahuannya sampai dia akhirnya punya teknologi menggunakan logam atau batunya diperhalus. Jadi manusia purba lebih dalam sejarah membahas tentang itu sih, perkembangan kehidupan si manusia purbanya. Oke, baik, terakhir, kalau dari sejarah sendiri, apakah Ibu mendukung terkait teori evolusi ini? Gini, kalau dari sejarah, kalau untuk evolusi, sejujurnya saya tidak mendukung. Bahkan di buku teks sejarah pun dijelaskan bahwa teori Darwin kalau manusia dari kera itu kan dipatahkan. Jadi ketika saya mengajarkan materi sejarah kepada siswa, ada nih jenis-jenis manusia yang hidup di Indonesia. Apa saja jenisnya? Jadi sekedar pengetahuan, kemudian saya lebih fokus pada perkembangan yang tadi saya katakan. Dari segi cara mereka menghasilkan makanan yang tadinya food gathering dari alam bergantung, lama-lama jadi food producing, bisa menanam, bisa bercocok tanam, kemudian dari peralatan tuh teknologinya, kemudian dari aspek-aspek lainnya gitu, lebih cenderung ke perkembangan manusia purbanya, bukan ke asal-usul dia itu ada atau tidak. Benar nggak sih dari kera gitu? Iya, Saya sebenarnya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Udah, itu aja, selesai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di sini? Dengan Ibu Fauzia. Oh, baik Ibu Fauzia. Adik dari mana? Oh, saya dari mahasiswa Unindra, Bu. Nah, perkenalkan, nama saya Aulia Lansari, Bu. Jadi, untuk Ibu ini mata pelajaran di bagian apa ya, Bu? Ibu ngajar fokusnya? di biologi. Oh, biologi ya, Bu. Sesuai ya sama jurusan saya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ada generasinya ya. Iya, Bu. Di sini saya ingin mewawancara Ibu beberapa pertanyaan tentang teori evolusi, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Oh, oke, baik, Bu. Untuk pertama, apakah Ibu beragama dan agamanya apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Alhamdulillah Ibu beragama Islam. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Untuk itu, di agama Ibu, apakah Ibu percaya dengan adanya teori evolusi? Lalu alasannya apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Oke, kalau agama Islam sih tidak mendukung ya, karena mereka menganggap bahwa teori Darwin itu tidak sesuai dengan nilai agama Islam yang menganggap bahwa manusia itu berasal dari kera. Oh, oke, baik ya, Bu. Apakah Ibu percaya tentang teori evolusi? Dan apakah Ibu mendukung dengan teori itu, Bu? Kalau saya sendiri, saya percaya dan saya mendukung pastinya. Karena kenapa? Sebenarnya maksud dari kalimat teori Darwin itu bukan manusianya berasal dari kera, tetapi manusia dan kera itu memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat ya. Selain itu, kalau menurut saya pribadi sih nyata ya, karena evolusi itu kan perubahan ya, perubahan menuju untuk lebih baik atau perkembangan yang terjadi secara bertahap dalam waktu yang lama. Tidak usah jauh-jauh, contohnya di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan. Misalnya kita berada di lingkungan yang baru, kita butuh yang namanya adaptasi ya, Bu, untuk bisa betul. melangsungkan kehidupan. Contoh lainnya juga kayak perkembangan manusia yang berasal dari sel sperma dan sel ovum yang kemudian menjadi cikal bakal bayi itu hingga kita dilahirkan dan tumbuh menjadi dewasa yang pada akhirnya juga akan mati ya. Itu akan berlangsung secara turun temurun atau berlangsung lama ya. Oke, baik, cukup memuaskan ya, Bu, jawabannya. Lalu apakah Ibu tahu tentang adaptasi dan mutasi, Bu? Ya, adaptasi itu kan bagaimana kita bisa hidup di suatu tempat untuk mempertahankan hidup.
untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru untuk bertahan. Ya. Kalau Mutasi Bu? mutasi itu kan perubahan genetik ya, itu bisa terjadi di gen atau kromosom yang akan terus diwariskan ke keturunannya. Ya, apa yang kita dapatkan dari orang tua, contohnya seperti itu ya. Kalau mutasi. Siapakah manusia pertama menurut Ibu dan itu sesuai dengan hadis sama Al-Quran yang sesuai dengan agama Ibu? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi besar. Itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segini saja ya Bu wawancara saya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas jawabannya untuk wawancara saya nih Bu tentang teori evolusi. Bila ada kata yang salah atau tidak enak mohon dimaafkan ya Bu. Maafkan, gak ada yang tak enak kok. Iya. Kuliahnya sukses ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Izin berkenalan. Ya, Ini boleh. dengan Ibu siapa? Ibu Juriah Ningsi, Oh, Ibu Jurianingsi. Dengan mata pelajaran apa? ngajar mata pelajaran biologi. Oh, berarti biologi itu. Berarti ada termasuk terkaitnya dengan bab evolusi ya, Bu ya? Kalau evolusi di kelas 12 Iya. itu ada materi evolusi. Oh, begitu. Nah, kalau kelas 10 itu nggak ada materi evolusi gitu. Oke. Adanya klasifikasi makhluk hidup, terus apa lagi ya? Kan kurikulum merdeka ya sekarang Iya. ya. Klasifikasi makhluk hidup, kemudian virus sama ini bioteknologi. Oh iya ya, ada Ah, bioteknologi. iya. Karena kebetulan Ibu tepat nih dapatnya di bab evolusi juga, aku punya ada beberapa pertanyaan tentang evolusi. Boleh kayak aku ini izin mewawancarai Ibu? Boleh, Oke. kalau bisa Ibu jawab Iya. ya. Oke, dengan pertanyaan pertama, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Macam-macam sih ya, teori evolusi kan itu ada banyak ya. Iya. Tokoh-tokohnya pun ada banyak gitu kan ya. Nah, ada yang beranggapan bahwa nenek moyang manusia itu sama halnya dengan nenek moyang kera. Jadi kera itu primata, manusia juga itu masuk ke dalam kelompok primata. Jadinya ada yang berpendapat bahwa manusia sama kera itu memiliki nenek moyang yang sama, itu Iya. menurut Darwin ya. Nah, jadi bukannya manusia berasal dari kera ya nenek moyangnya. Sebenarnya ada di masyarakat tuh ada kekeliruan terhadap konsepsi Darwin. Padahal Darwin menganggap bahwa manusia sama kera itu memiliki nenek moyang yang sama. Terus kalau kita belajar dari asal usul manusia gitu kan, asal usul manusia, terus terciptanya kehidupan di bumi. Nah, teori tersebut menganggap bahwa awal mula kehidupan di bumi itu adalah makhluk yang berada di perairan ya, karena kan dulu belum terbentuk lapisan atmosfer gitu. Alam ya, masih Iya, belum terbentuk lapisan atmosfer, dan lapisan atmosfer itu terbentuk salah satunya kan dari organisme yang menghasilkan oksigen kan gitu ya. Nah, jadi menurut teori itu ada kemungkinan awal mula kehidupan itu di dasar perairan gitu kan ya, dimana cahaya mataharinya juga kan agak jauh gitu kan terpaparnya gitu. Jadi ada kemungkinan awal mula kehidupan itu berasal dari kelompok alga biru ya, alga biru monera dan lain sebagainya. Nah, itu baru akhirnya ada kehidupan kan sampai dengan terbentuk ya ini ya. ke daratan gitu kan ya, ke daratan, dan sampai sekarang hewan-hewan yang di darat itu beranggapan mulai dari evolusi kehidupan di air sebelumnya gitu sih kalau menurut pemahaman itu ya. Bagus ya Bu ya, pendapat Ibu keren gitu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Apakah agama Bapak atau Ibu mendukung teori evolusi? Berikan alasannya. Sebelumnya saya mau nanya, agama Ibu apa? Agama Ibu Islam. Agama Ibu Islam. Oke, berarti menurut pandangan dari sisi Islam itu gimana?
Ya, kita lihat dulu maksud atau makna dari evolusi ya. Evolusi itu kan perubahan, Iya. perubahan suatu makhluk hidup gitu kan, atau perubahan yang membutuhkan waktu ini ya lama gitu. Jadi perubahannya itu perlahan. Nah, pada dasarnya makhluk hidup itu mengalami perubahan kan gitu ya. Dia pasti mau tidak mau ketika kondisi lingkungan dan lain sebagainya tidak memungkinkan makhluk hidup itu seperti itu, maka dia akan menyesuaikan diri ya, Iya. akan beradaptasi. Iya. Nah, kadangkala penyesuaian diri atau adaptasi itu pasti akan mengalami perubahan gitu ya, akan mengalami perubahan. Selain itu juga kalau dia tersangkut dengan gen dan lain sebagainya pasti diturunkan. Kalau enggak atau perubahannya hanya bersifat fenotip gitu ya, penampilan luarnya, maka itu pasti tidak diturunkan kan gitu ya. Nah, contoh misalnya nih tanaman kangkung aja ya kan, yang ditanam di apa namanya tanah dengan yang ditanam di air gitu ya, rawa gitu, pasti memiliki struktur morfologi batangnya beda ya, Iya, beda. rongganya gitu. Jadi kalau dilihat dari perubahan pasti mengalami perubahan. Cuman kalau kita belajar tentang teori evolusi kan ada ya pendapat Iya, macam-macam, ada Harun Yahya. Nah, kalau Ibu lebih ke situ gitu. Menurut Ibu sesuai dengan agama yang Ibu anut. Tapi kalau misalnya teori evolusi yang mengatakan bahwa awalnya makhluk hidup itu ya misalnya dari alga, kemudian akhirnya terjadilah misalnya amfibi dulu, reptil kan gitu ya, mamalia dan lain sebagainya gitu berevolusi. Nah, kalau seperti itu Ibu nggak cocok, nggak setuju, iya, karena di Al-Quran juga kan Ibu lupa suratnya dan ayatnya, ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari ini ya, dari surga kan dunia, gitu ya, iya. ke dunia kan gitu kan. Nah, Nabi Adam kan di situ diajarin gitu kan, diajarin segala sesuatu yang ada di muka bumi kan gitu ya. Iya. Nah, diajarin segala sesuatunya yang makhluk hidup yang ada di muka bumi. Itu kan artinya apa namanya? Nabi Adam itu ketika ini berarti udah ada kan Iya. makhluk hidup sebelumnya gitu kan. Apakah itu terjadi evolusi kan? Untuk dilihat dari situ Iya. kan bertentangan dengan paham. Dan memang teori evolusi juga itu lebih ke ini sih, emang apa sudut pandang orang itu cenderungnya kemana kan gitu ya. Makanya ada berbagai pemahaman. Dari pemahaman yang ada, maka ilmuwan-ilmuwan yang apa namanya, ilmuwan-ilmuwan yang tertarik dengan terjadinya evolusi pada makhluk hidup, pastinya dia akan memilih pemahaman atau teori yang condong yang sama dengan pemahaman si ilmuwan itu gitu Iya, kan. iya. Biasanya seperti itu sih, karena memang teori evolusi itu selain dari apa yang mereka temukan data-datanya, juga ada pemikiran-pemikiran atau pemahaman pendapat yang tertuang juga di teori tersebut. Jadi ada gitu. campur tangan juga Iya, ya. betul. Karena kan masih saat ini juga belum ada ini ya, belum ada kepastian iya tentang evolusi itu terjadi pada makhluk hidup, terutama manusia ya, yang mungkin orang-orang pada cari sih sebenarnya lebih ke manusia ya gitu. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak atau Ibu? Berikan alasannya. Ya yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya perubahan pasti ada, tapi kalau perubahannya yang asal kita dari mana gitu ya, dari hewan apa, dari tumbuhan apa gitu, itu pastinya bertentangan sih kalau menurut saya ya, tentang agama saya gitu. Karena pastinya ketika manusia itu
contohnya Nabi Adam itu udah ada semua. Malah disuruh pelajari, diperkenalkan. Cuma nanti kalau ketemu ibu kasih tahu surat dan ayatnya. Gitu. Iya, baik. Selanjutnya juga ada, apakah teori evolusi masih layak untuk diajarkan di sekolah-sekolah? Mengapa, Ibu? Kalau menurut ibu perlu ya, perlu juga untuk materi evolusi itu ada di sekolah, anak atau peserta didik itu tahu gitu kan. Karena sebenarnya teori evolusi itu berkaitan sama ilmu-ilmu embriologi, kemudian juga biomolekuler dan lain sebagainya gitu ya, klasifikasi. Nah, di sini kita jadi mengetahui dengan mempelajari evolusi, dengan melihat embriologinya gimana gitu kan. Jadi tahu kita punya makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain punya kemiripan atau bagaimana, sehingga bisa dalam mempelajari klasifikasi ya, karena kan ada materi klasifikasi. Nah, itu sangat membantu dan saling terkait untuk mempelajari klasifikasi dengan adanya evolusi. Karena evolusi itu kita jadi punya dasar suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain itu memiliki kekerabatan seperti apa, sehingga bisa mengelompokkan atau mengklasifikasi. Itu sih menurut saya masih perlu ya. Berarti anak-anak ini ya harus bisa mengetahui dulu ya, Bu. Iya betul, makanya kan klasifikasi di kelas 10, evolusi di kelas makanya kalau belajar evolusi saya suka bilang gitu kan, sama kayak belajar tentang asal-usul kehidupan. Karena evolusi berkaitan dengan asal-usul kehidupan ya kan ya. Saya selalu bilang, pasti kan nanti banyak perdebatan dan sebagainya gitu kan. Saya selalu bilang, ketika ilmu itu sebuah teori gitu kan, maka teori itu belum baku gitu, belum menjadi ketetapan gitu. Itu masih bisa berubah sesuai dengan pemikiran manusia, sesuai dengan penemuan gitu kan. Selanjutnya sehingga bisa jadi teori itu akan berubah gitu kan, bisa bertahan atau bisa berubah seiring dengan penemuan gitu, yang tadinya mungkin belum mendukung teori ini, akhirnya ketika ada penemuan akhirnya teori ini didukung gitu kan, atau mungkin ada kemajuan ilmu teknologi yang menyebabkan kita bisa lebih tahu lagi hal-hal yang sebelumnya itu tidak kita ketahui gitu, saya bilang. Apalagi kalau belajar asal-usul kehidupan gitu kan ya, itu hanya sebuah teori. Tentunya teori itu dengan adanya analisa dari objek-objek yang diamati, tapi kebenarannya belum tentu gitu kan ya, belum tentu 80% gitu. Karena ketika terjadinya kehidupan di bumi, tentu manusianya juga iya gitu kan, tidak mengalami gitu kan. Cuma bisa tahu dari ini buku-buku. Betul ya, buku-buku, dan dia meneliti apa yang ada ditemukan di alam kan gitu ya. Aku suka di awal untuk pelajaran evolusi suka memberikan pengantar seperti itu, supaya mereka itu tidak punya pemahaman gitu kan, bahwa kehidupan ini awal mulanya adalah dari si makhluk hidup ini gitu kan. Enggak gitu. Jadi biar mereka terbuka dulu menerima teori apapun, kemudian mereka analisa sendiri gitu kan menurut pemikirannya. Biasanya saya suka seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Ibu nih. Apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Kalau Zionisme itu ini ya, pemahaman ya, pemahaman terhadap suatu tentang ibarat gabungan-gabungan kayak sekte-sekte. Betul ya, pemahaman terhadap kelompok atau sekte-sekte tertentu kan ya kalau Zionisme. Dan itu pastinya
orang itu pasti akan mempengaruhi orang lain untuk dia ini kan ya, berada di kelompok dia, di sekte dia gitu ya, itu Zionisme ya. Kemudian Kalau Dajjal. Dajjal itu maksudnya ketika ada makhluk yang bermata satu yang dulunya nanti akan muncul, gitu. Nah, terus terkaitnya dengan evolusi atau bagaimana pertanyaannya? Iya, jadi di sini apakah Ibu mengetahui Dajjal gitu, tentang Dajjal yang terkait tentang Dajjal gitu loh Bu, misalnya Berupa makhluk hidup. Iya gitu, berupa makhluk hidup. Apakah ini si Mata Dajjal satu. ini nih, bisa masuk dalam teori evolusi atau tidak? Oh gitu. Oke. Kalau misalnya Ibu pernah baca ya tentang Dajjal terkait dengan pemahaman agama ya di dalam agama Islam. Jadi Dajjal itu memang secara secara fisik digambarkan suatu makhluk gitu ya, dengan mata satu, terkenalnya seperti itu kan ya. Tapi sebenarnya secara harfiahnya sendiri, Dajjal itu sekelompok ini yang yang berusaha mengajak penganut agama gitu kan ya, dalam hal ini Islam, untuk dia itu berpaling atau menjauhi ajaran agamanya gitu. Itu yang Ibu pahami. Tapi kalau misalnya dia itu nantinya benar-benar berwujud kayak mana yang dimaksudkan, ciri-cirinya seperti itu. Terus dengan terkait evolusi, apakah itu nanti muncul dari evolusi makhluk hidup yang ada? Nah, itu Ibu belum tahu, dan tentunya nggak punya gambaran apakah nantinya akan muncul makhluk seperti itu gitu secara evolusi gitu. Karena kalau pemahaman Ibu sih, Dajjal itu ya bukan hanya nanti, sekarang juga ada, karena Dajjal itu yang sekelompok makhluk yang mengajak manusia untuk menjauhi atau melanggar ajarannya, itu kalau menurut pemahaman Islam. Tapi bentuknya secara fisik, terus itu merupakan salah satu proses dari evolusi. Ibu sih belum condong ke arah situ ya pemahamannya ya, gitu. Jadi belum begitu setuju atau belum condong dengan bahwa nanti perkembangan evolusi ada makhluk yang ciri-ciri matanya satu, badannya gede gitu. Enggak sih. Ibu enggak punya pemahaman atau pemikiran evolusi akan muncul makhluk itu gitu. Jadi dari yang tadi kita wawancarai, kesimpulan yang bisa diambil, apakah Ibu mendukung teori evolusi ini ada atau tidak? Teori evolusi ada. Oke, cukup sekian wawancaranya. Terima kasih Ibu Zaria. Iya. Ibu, nama saya Nandia Soputri Simbolon. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nurhasna. Ibu mengajar di mata pelajaran apa kalau boleh tahu? Ibu mengajar mata pelajarannya banyak. Dari awal mengajar kimia karena memang sarjana kimia, kemudian karena kebutuhan guru pada waktu itu dari tahun 2000 sampai 2016 Ibu mengajar biologi. Namun kembali setelah kedatangan guru biologi yang berijazah biologi, itu Ibu kembali mengajar kimia, dan bahkan Ibu karena Ibu sudah menyenangi biologi, Ibu sudah melanjutkan pendidikannya di S2 biologi. Jadi aku ada beberapa pertanyaan tentang teori evolusi. Pertanyaan yang pertama, apakah agama Ibu mendukung teori evolusi? Mohon diberikan alasannya. Masalah teori evolusi sebenarnya, teori evolusi itu tidak kalau agama Ibu beragama Islam itu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu kan dia berkembang. Kemungkinan hari ini satu teori dikatakan benar, tapi pada masa berikutnya teori itu kan terpatahkan oleh beberapa penemuan baru.
Jadi untuk teori evolusi sebenarnya tidak istilahnya tidak bisa disandingkan gitu dengan agama gitu kan, tidak bisa disandingkan karena kalau agama itu kan dasarnya tuh mutlak, datangnya dari Allah bukan dari pemikiran manusia gitu. Namun berdasarkan teori evolusi yang berkembang selama ini, agama Islam melalui Al-Qur'annya memberikan satu pelurusan gitu, bahwa kalau di dalam teori evolusi itu, kalau yang ibu pahamin sih nggak bertentangan sih. Nggak bertentangan. Kalau yang ibu pahamin, karena menurut Darwin itu teorinya kan apa ya? Makhluk hidup itu berasal dari, dan ibu tidak pernah membaca bahwa manusia berasal dari kera, itu Darwin nggak pernah membaca itu. Ya, Soalnya kan Darwin juga kera, berasal dari kera. enggak. Kalau ibu sih nggak memahamin itu gitu. Jadi ketika ibu membaca itu ibu nggak memahamin yang seperti itu gitu. Cuman kalau kekerabatannya mungkin ya kayak gitu. Tapi setelah ditemukannya teori DNA, Iya. itu kan teori dari semuanya itu teori evolusi kan terbantahkan semua kan. Ya, jadi agama Islam melihatnya sebagai sebuah perkembangan aja, cuman manusianya yang terkadang memahaminya berbeda. Iya, berbeda. Gitu. Jadi agama Islam itu meluruskan bahwa manusia, ya setiap makhluk hidup itu emang asalnya ya makhluk hidup diciptakan Tuhan tuh memang itu makhluk hidupnya gitu. Jadi Pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Sebenarnya mempelajari ilmu itu nggak ada masalah ya. Sebenarnya kenapa harus dipelajari? Kita harus belajar sejarah, mempelajari sejarah perkembangan pengetahuan. Jadi kita bisa dari mempelajari itu orang akan tahu bagaimana, kalau ibu secara pribadi dengan mempelajari teori-teori yang berkembang itu, kita memahami betapa dangkalnya pemikiran manusia. Gitu. Jadi ternyata pemikiran manusia itu sangat dangkal. Kemudian agama, khususnya ibu beragama Islam, Al-Quran itu memberikan pemahaman-pemahaman yang begitu dalam terhadap sains. Jadi memang kita harus belajar sejarah, jadi kita bisa mengenal, belajar teori evolusi itu kalau menurutku sejarah perkembangan pemikiran manusia. Jadi cara berpikir manusia seperti itu gitu. Kalau itu pemahaman ibu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ini, ke peserta didik? Iya. Kalau ibu menjelaskan teori evolusi lebih kepada konteks sejarah. Konteks sejarah. Lebih kepada konteks sejarah, dan kemudian step-step perkembangan ilmu pengetahuan itu terlihat. Misalnya ini teori evolusi menurut Darwin begini, menurut siapa lagi tuh satu lagi, Lamarck begini gitu. Ada kesesuaian sebenarnya, tapi ada juga kelemahan, dan itu kan wajar. Kemudian ada penemuan-penemuan baru. Oh iya, ini ketemu lagi ada bertemunya tentang teori kromosom gitu waktu itu kan. Kemudian setelah kromosom orang ketemu kromosom setiap makhluk hidup itu ternyata jumlahnya beda-beda gitu kan. Nah, akhirnya teori yang lama itu terbantahkan gitu kan. Jadi itu nggak cuma di biologi, nggak cuma teori evolusi. Ibu juga kalau ngajar kimia juga sebenarnya di teori atom juga begitu. Teori atom Dalton itu kan akhirnya salah kan. Karena teori atom Dalton itu kan bilang, kalau Dalton bilang gini, atom itu adalah bola pejal yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oh iya. Sementara ternyata Thomson memberikan penjelasan lagi bahwa di dalam atom itu ada partikel-partikel lagi gitu kan. Nah, jadi kan teori atomnya Dalton nggak seluruhnya betul dan nggak seluruhnya salah juga kan. Jadi ada diambil memang bola tapi bukan pejal gitu. Nah, sama juga teori Darwin juga seperti itu. Nggak semuanya salah dan nggak semuanya juga benar gitu.
Itu logika ilmu pengetahuan memang begitu kan, tentatif kan maksudnya. Terus Oke, pertanyaan yang keempat. Mengenai teori evolusi, apakah Ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Mohon diberikan alasannya. ya seperti Ibu katakan tadi, yang namanya ilmu berasal dari pemikiran manusia, itu pasti ada kekurangannya. Dan kita mendukung karena dari itulah orang mulai berpikir mencari kebenaran. Mencari yang benarnya seperti apa, kan mulai dari situ. Kalau nggak ada Darwin berpikir tentang itu, pasti orang nggak akan mencari lagi bantahannya kan. Jadi kalau kita ilmu pengetahuan itu kita dukung semua aja gitu, selama tujuannya memang mencari kebenarannya gitu. Jadi Ibu sih, kegiatan sains itu bagi Ibu didukung semua sih, tapi kita realistis menghadapinya. Kalau ilmu pengetahuan itu kita harus logis dan realistis. Jadi kita nggak taklid gitu. Kalau nggak taklid, tahu nggak Rek? Taklid buta tuh. Pokoknya mata aja gitu. Iya, jadi pokoknya kalau dia udah menurut kita hebat, kita apa yang dia katakan benar semua gitu tuh. Nggak kayak gitu. Jadi kita kalau orang sains itu dia harus realistis dan logis gitu kan. Ketika itu sesuai dengan realita, itu akan diambil gitu. Tetapi kalau itu berbeda dengan realita, dia akan cari pengetahuan, akan cari fakta-fakta baru untuk membenahi atau untuk melengkapi kekurangan itu. Gitu. Ya sama juga kalau di teori atom juga sama. Sama. Pertanyaan terakhir nih. Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Mohon diberikan alasan. Kalau Ibu sih boleh-boleh aja. Pertama, tapi bukan untuk diikuti. Jadi kita cuma menjelaskan menurutnya. Kita harus menurut si ini begini gitu kan ya. Jadi kita kata si anu. Jadi kan ada ilmu tuh kayak kita bikin artikel, deskripsi atau apa, nanti kan kamu juga kan ngutip kan pendapat si anu. Apakah pendapat si itu mutlak benar? Ya enggak. Gitu kan? Enggak. Jadi bukan mengajarkan ya. Ibu katakan tadi bahwa Ibu tuh mengajar evolusi itu lebih kepada konteks sejarah. Lebih kepada konteks sejarahnya. Jadi bukan mengatakan teori Darwin itu mutlak harus kita benerin, enggak. Oh beginilah pemikirannya dia gitu. Sementara sekarang sudah banyak sekali ilmu pengetahuan yang membantahnya atau menandinginya atau meluruskannya gitu kan. Sehingga kita, karena kita adalah manusia yang berpikir, kita akan bisa memilih. Jadi memang kita tuh kan kita orang yang belajar ini. Ini kalau di dalam Islam itu sebutnya ulil albab, orang-orang yang berpikir. Jadi orang-orang yang berpikir itu dia akan membaca pikiran orang lain, ya, akan mempelajari berpikiran orang lain, kemudian dia akan filter dengan pemikiran dia. Nah, kalau kita punya agama, ada filter lagi yang lebih hebat lagi, kitab suci Al-Quran. Gitu. Jadi filter terakhir itu. Kalau bertentangan, kita singkirkan, bukan kita benci tapi itu bukan kita tolak ya. Ya udah, itu sebuah catatan kelemahan dari orang lain. Gitu. Oke, itu aja Ibu yang aku bisa sampaikan ke Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Terima kasih juga sama-sama. Mohon maaf juga karena mungkin Ibu nggak banyak tahu ya, tapi yang Ibu sampaikan apa yang Ibu pahami ya. Mungkin banyak kekurangannya juga. Ya kalian juga nggak boleh sebagai orang sains, orang-orang yang belajar, kita tidak berhenti mencari informasi yang benar. Oke ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Bagian kesimpulan. Itu dia video dari kami, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Izinkan kami untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, Makan bareng Ibu Asih. Cukup wawancara dengan hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Yeay.